Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita masih diberikan anugerah dan nikmat oleh Allah sehingga kita bisa melanjutkan kajian tafsir Al-Quran, dan insyaallah hari ini kita akan membahas penafsiran surah Al-Humazah. Mari kita awali kajian kita malam hari ini dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan senantiasa mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi yang al-Fatihah. Sahabat An-Nawawi yang dimuliakan oleh Allah, surah Al-Humazah termasuk dalam kategori surah Makkiyah. Artinya surat ini diturunkan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi sebelum beliau hijrah ke Madinah. Surat ini turun sesudah surah Al-Qiyamah dan sebelum surah Al-Mursalat. Dalam urutan mushaf, surah Al-Humazah ini menempati urutan surat yang ke-104. Sedangkan dalam urutan turunnya, surat ini menempati urutan yang ke-32. Jumlahnya ada 9 ayat yang tersusun dari 84 kalimat dan tersusun atau jumlah hurufnya sebanyak 161 huruf. Selain dikenal dengan nama surah Al-Humazah, surat ini memiliki dua nama yang lain, yaitu surah Wailul likulli humazah dan disebut juga dengan surah Al-Khutamah. Masing-masing nama ini diambil dari kalimat yang ada dalam surat tersebut. Isi pokoknya adalah ancaman keras kepada orang-orang yang gemar, orang-orang yang sukanya mengumpat, mencela, merendahkan kehormatan orang lain karena banyaknya harta yang ia miliki, yang menganggap orang lain rendah, yang menganggap orang lain jauh di bawah dirinya, karena ia merasa bahwa kekayaan adalah satu-satunya ukuran kehormatan dan kedudukan seseorang. Inilah isi pokok daripada surah Al-Humazah ini. Kemudian hubungan munasabah atau keterkaitan antara surah Al-Humazah dengan surat yang sebelumnya. Surat sebelumnya adalah surah Al-Asr. Di dalam surah Al-Asr dijelaskan bahwa manusia berada di dalam kerugian. Jadi manusia itu merugi. Lalu ayat ini atau surat ini, surah Al-Humazah ini menjelaskan beberapa sifat, beberapa keadaan daripada orang-orang yang merugi tersebut, yaitu orang-orang yang suka mengumpat, suka mencela, merendahkan orang lain, mencemarkan nama baik orang lain, dan seterusnya dan seterusnya. Jika dilihat dari riwayat yang berkaitan dengan turunnya surat ini, maka surat ini turun berkenaan dengan orang-orang kaya dari kalangan musyrikin. Sebut saja misalnya Al-Walid bin Mughirah, Umayyah bin Khalaf, Ubay bin Khalaf, Jamil bin Amir,
Akhnas bin Syurek. Ini adalah kalangan kalangan orang-orang kaya, orang-orang kaya dari orang-orang musyrik ketika ini. Mereka ini hobinya atau sukanya adalah mencela Rasulullah dan para sahabat. Rasani mencemarkan nama baik, melontarkan tuduhan-tuduhan yang negatif terhadap Rasulullah dan para sahabatnya. Maka turunlah surah Al-Humazah ini dalam rangka memberikan peringatan bahkan ancaman yang sangat keras kepada mereka. Meskipun surat itu berkenaan dengan perilaku orang-orang kaya dari kalangan musyrik tadi itu, tetapi hukum dan ketentuan surat ini tetap berlaku bagi siapapun yang memiliki sikap dan perilaku seperti sikap dan perilakunya Walid bin Mughirah dan kawan-kawannya tadi itu. Sahabat Nawawi yang dimuliakan oleh Allah, mari kita awali kajian surah Al-Humazah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah. Kecelakaan bagi setiap pengumpat dan pencela. Di permulaan ayat pertama ini kita melihat ada kata-kata wailun atau wail. Wailun itu memiliki banyak makna. Wailun bisa berarti kecelakaan, bisa juga berarti kebinasaan, bisa juga berarti kehinaan dan kesedihan. Ini adalah beberapa makna dari kata wailun itu. Intinya wailun itu adalah satu kalimat yang digunakan untuk mengecam, untuk memberikan peringatan yang keras, untuk menunjukkan ancaman kepada orang-orang yang akan disebut setelah kata wailun tadi itu. Bahkan wailun sendiri sebagian ulama berpendapat wailun itu adalah satu lembah yang ada di neraka. Ada juga yang mengatakan bahwa wailun itu adalah nama dari salah satu neraka yang ada nanti kelak di akhirat. Kalau kita baca kata wailun itu di dalam Al-Quran disebut banyak sekali. Ada sekitar 40 kali diulang kata ini di dalam Al-Quran. Misalnya ada ayat fawailul lil musallin, maka celakalah maka binasalah orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Kemudian ada juga di dalam Quran ayat wailul yauma idzin lil mukadzibin, kecelakaanlah, binasalah pada hari itu, pada hari kiamat bagi orang-orang yang mendustakan. Ada lagi ayat wailul lil qasiyati qulubuhum dan seterusnya. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang keras hatinya. Ini adalah makna dari kata wailun tadi itu. Kecelakaan, kebinasaan bagi siapa? Likulli humazatin lumazah. Apa makna humazah? Humazah itu maknanya adalah orang-orang yang suka mengumpat, orang-orang yang suka menggunjing, membicarakan aib keburukan orang lain, biasa disebut dengan ghibah atau rasai, gosip dan yang semisalnya. Kata humazah ini dalam beberapa bentuknya terulang 3 kali di dalam Al-Quran. Ada kata al-humazah seperti dalam surat yang sedang kita kaji. Ada juga ayat hamazib, hamazib masya'ib binami. Itu satu akar kata dengan al-humazah tadi itu. Ada juga kata hamazatis syayatin,
terulang sebanyak 3 kali. Jadi kecelakaanlah, kebinasaanlah atau neraka wel bagi setiap orang yang suka mengumpat, menggunjing, membicarakan aib orang lain atau melakukan ghibah. Ghibah itu hukumnya haram. Jadi merasani itu hukumnya tidak boleh, hukumnya haram. Ini adalah satu penyakit sosial ya, yang sudah sangat-sangat membudaya. Hampir di setiap kumpul-kumpul ya, setiap ngobrol ya, setiap cangkruman atau yang semisalnya. Ini ketika kita tidak berhati-hati ya, maka kita akan jatuh ya kepada melakukan perbuatan ghibah, ngerasani, ngomong elek wong ya, bicarakan aib orang lain ketika orang yang kita bicarakan aibnya itu tidak ada di hadapan kita. Makanya ghibah itu selalu akan datang dengan goib. Karena apa? Karena orang yang kita bicarakan keburukannya itu tidak ada di tempat di mana kita membicarakan dia. Sahabat An-Nawawi yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ketika ghibah itu hukumnya haram, maka setiap orang yang terlibat dalam ghibah itu juga hukumnya haram. Jadi masih orang melok ngerasani, tapi melok ngomong, tapi melok menikmati, tapi melok enjoy, bahkan kadang-kadang melok bubur itu sama saja, tidak boleh. Bagaimana caranya? Caranya kalau kita memang mampu, ya kita ingatkan. Wes saya nggak usah rasa-rasa, nggak usah ngomong elek itu. Kalau kita mampu seperti itu bagus. Kita menyelamatkan diri kita sendiri, menyelamatkan orang lain dari perbuatan ghibah, di mana hukumnya adalah haram atau perbuatan dosa, bahkan dosa besar. Ya. Itu kalau kita mampu ya, untuk mengingatkan. Kalau misalnya kita tidak mampu dan situasinya memungkinkan, ya kita tinggalkan majelis ghibah itu. Atau yang ketiga, ngirim kok gak mampu, kate ngalih pun juga nampaknya tidak mampu misalnya, maka yang terakhir yang kita lakukan adalah mengingkari di dalam hati. Hati kita ingkar, hati kita merasa tidak setuju dengan apa yang sedang terjadi. Hati kita berontak, tidak mau melakukan ghibah. Paling tidak itu yang kita lakukan. Supaya apa? Supaya kita tidak jatuh pada perbuatan ghibah yang di sini ya diancam oleh Allah sebagai wailul likulli humazah, kecelakaan, ya, binasaan bagi orang yang suka mengumpat atau suka membicarakan aib kekurangan orang lain. Sahabat An-Nawawi yang dimuliakan oleh Allah ya. Jadi hukum ghibah itu pada dasarnya haram tadi itu. Tetapi para ulama menjelaskan bahwa ada ghibah, ada membicarakan aib kekurangan orang lain yang hukumnya itu mubah. Hukumnya boleh. Setidaknya ini dalam 6 kasus ya, atau dalam 6 keadaan. Misalnya kalau kita lihat dalam kitab Al-Muntaqal Mukhtar min Kitabil Azkar ya, karya Imam Nawawi. Di kitab itu terutama di halaman 327 ya, dan setelahnya di sana dijelaskan bahwa ada situasi-situasi ghibah tertentu atau situasi-situasi tertentu di mana kita itu membicarakan aib kekurangan orang lain, kejahatan orang lain, tetapi tidak dihukumi ghibah, tidak dihukumi haram, tetapi hukumnya mubah atau boleh. Yang pertama adalah ketika ada orang menceritakan perbuatan zalim, perbuatan aniaya yang dia terima dari seseorang ya.
Maka kemudian dia menceritakan perbuatan tersebut kepada aparat, kepada hakim, atau kepada yang punya otoritas, ya. Untuk apa? Untuk mendapatkan keadilan, ya. Jadi misalnya kita itu dizalimi oleh orang, tahu saja misalnya kita itu ada yang memeras, ya, diproses oleh wong, ditarget, ya, dijuali secara paksa misalnya. Maka kemudian kita bisa menceritakan, ya, perbuatan itu atau kejahatan orang tersebut, ya, kepada pihak-pihak tertentu yang kita harapkan, ya, orang yang kita ceritani itu mampu kemudian menghilangkan tindak kezaliman yang sedang kita alami itu. Atau misalnya ada seseorang yang dilecehkan, ya, diperlakukan secara buruk, dilecehkan kehormatannya, maka kita boleh kemudian melaporkan perbuatan itu, melaporkan kejahatan, keburukan orang itu kepada pihak-pihak tertentu yang kita yakini mampu, ya, untuk menghilangkan perbuatan kezaliman atau keburukan yang sedang dia lakukan itu. Ini hukumnya bukan hibah yang haram, tapi hibah yang mubah, dibolehkan, ya, tidak berdosa. Itu bentuk yang pertama. Ojo kok kemudian dianiaya ambil wong gak belum cerita orang apa, gak belum cerita orang yang si berwenang. Kuatir hibah, bukan hibah, itu laporan dalam rangka untuk mencari keadilan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menghilangkan, ya, dalam rangka menghilangkan kemungkaran atau satu kemaksiatan. Ini kita boleh cerita pada pihak yang berwenang. Misalnya di lingkungan kita itu ada seseorang yang buka warung remang-remang, digunakan untuk ajang maksiat, digunakan untuk minum-minuman misalnya, ya, digunakan untuk berjudi misalnya. Atau ada seseorang buka usaha di mana izin usaha dengan praktek yang sebenarnya itu tidak sama. Izinnya itu dari tempat pijat, misalnya pijat pegel, ternyata di situ ada pijat plos-plos misalnya. Kita tahu betul bahwa memang terjadi seperti itu. Kita ceritakan kelakuan wong sing duwe usaha itu, ya, kepada pihak yang berwajib. Itu bukan ghibah, meskipun kita menceritakan keburukan orang tersebut. Yang ketiga, situasi di mana kita menceritakan aib kekurangan orang tidak dibunuh sebagai ghibah, itu dalam konteks kita meminta fatwa, kita berkonsultasi. Contohnya seperti apa? Ada Hindun, ya, Hindun ini istrinya Abu Sufyan. Hindun ini sambatan wadul kepada Rasulullah. Ya Rasul, bojo kula sing jenenge Abu Sufyan pedhite gak tondo. Dijaluki blonjo iku angel. Nek kowe blonjo iku mentok iki pokoke iki gak cukup. Wis berarti wong jaman sakniki iki standar misale blonjo niku 50.000. Lah Abu Sufyan yang wae 10.000. Wae 20.000. Iki kowe nek ucap ini Hindu istrinya Abu Sufyan wadul lapor tentang medite bujuni, ya. Kemudian beliau ini bertanya kepada Rasulullah, ada Nabi sapa mau kula niki njupuk duwe bojo kula ciak-ciak, tapi kula njupuke nggih kula ukur. Misalnya kula niki dibayar 20.000 pada standar kebutuhan ini 50.000, 70.000. Nah, kekurangan ini kula mau dhewe gak kondo. Wonten niku langsung tambah Kanjeng Nabi. Oleh Kanjeng Nabi pokoknya sewajarnya. Lah istri menceritakan aib, ya, atau kekurangan apa jinjir bojo ini bukan kerasaan, tetapi itu dilakukan dalam rangka konsultasi, dalam rangka meminta fatwa. Ini tidak apa-apa. Atau misalnya begini, ada seorang kawan. Kawan ini mau naksir, ya, dengan seorang perempuan yang kita kenal. Kemudian kita ditanya,
Ya apa iki? Ya apa iki? Menurut sampean hari sampai tahu bahwa cewek itu nampaknya kurang baik, bolak-balik ganti pasangan, pergaulannya cukup bebas, seringkali membuka aurat, ya bahkan kadang-kadang nekat melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menceritakan kepada teman sampean yang tadi itu mau kepingin melamar lah, katakan cewek seorang perempuan yang sama tahu, dan itu bukan masuk ibadah, gak apa-apa, tetapi juga seperlunya saja. Ojo ditelanjangi, ojo dientek-entek no asam bisa, ya, diceritakan seperlunya saja. Kemudian yang berikutnya adalah ya, mengingatkan umat Islam atau orang banyak tentang keburukan seseorang, ya, tentang bahaya yang akan ditimbulkan oleh seseorang. Ini tidak apa-apa. Misalnya ada seseorang itu yang terkenal suka menipu, suka menipu. Pokoknya setiap berhubungan dengan orang lain itu jatuhnya itu dia melakukan penipuan. Urusannya ambil barang, urusannya ambil duit, ya. Kemudian sampai menceritakan ya, aibnya orang itu kepada orang tadi itu supaya apa? Supaya dia berhati-hati, supaya dia tidak menjadi korban. Ini tidak apa-apa. Yang kelima adalah ketika ada orang yang melakukan satu tindakan maksiat atau kefasikan secara terang-terangan, misalnya mabuk-mabukan di tempat umum, berjudi di tempat umum, sebagai misi melakoni perbuatan maksiat ngedeng terang-terangan, ini sebenarnya tidak apa-apa. Diomong-omong bahwa dia saja juga tidak menganggap kita kok. Dia sekali wujud melakoni perbuatan dosa. Yang keenam, kita boleh menyebut kekurangan atau aib seseorang dalam rangka menjelaskan identitas seseorang. Dari menurut saya itu, itu jadi jenenge wabi, jadi jenenge Muhtar itu orang yang terpilih. Tetapi kapan disebut Muhtar karena Allah. Kalau sing mutan sopo ya? Oh iya, mutan sing budek itu, wah, mutan sing boireng melek, mutan si pincang. Nah ini tidak termasuk dalam kategori apa? Kategori hibah. Selain itu masuk ya kategori hibah, merendahkan, menyebarkan aibnya orang lain, masuk pula dalam ancaman wailul likulli humazah. Yang kedua yang masuk dalam kategori ini adalah al-lumazah. Al-lumazah itu adalah mencela yang orang lain dengan menggunakan mata, dengan menggunakan tangan, dengan menggunakan kepala. Ini dalam rangka meremehkan, merendahkan orang lain. Ini juga masuk dalam ancaman wailul likulli humazatin lumazah. Kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari ya, apalagi di tengah perkembangan media yang sudah semakin canggih ini, banyak sekali cara ya, selain dengan ucapan ya, kita itu mencela merendahkan orang lain. Kalau kita memuji orang lain, kita menggunakan jempol begini. Tetapi sebaliknya bisa juga kita itu mencela merendahkan orang lain dibalik. Nah, ini kan tidak enak ya. Bisa juga dengan menggunakan kemuliaan mata, bisa juga dengan mencibir ya. Yang pada intinya adalah kita mencela, mencacat atau merendahkan orang lain. Sahabat Nawawi yang dimuliakan oleh Allah, intinya yang diancam dengan wail ya, wail kebinasaan, kecelakaan atau neraka adalah orang-orang yang masuk al-humazah
al-lumazah. Intinya adalah orang yang sukanya mencela, mencacat, menyebabkan aib orang lain, merendahkan kehormatan orang lain. Itulah yang diancam keras ya di dalam surah Al-Humazah ini. Meskipun surat ini turun berkenaan dengan perilakunya orang-orang kaya dari kalangan musyrikin, tetap hukum ayat ini berlaku bagi orang-orang sekarang, di mana mereka melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrik tadi itu. Apa yang menyebabkan mereka itu kemudian melakukan mencela, mencacat, ya, ngerasani, merendahkan? Nanti akan kita ulas dalam ayat yang selanjutnya. Mudah-mudahan uraian kita ya, pada kali ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi satu pelajaran yang bermanfaat dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan diiringi dengan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.